والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para satid, para ustadzah, dan khususnya sesepuh RW 2 Dukuh Kupang dan takmir Masjid Darul Hijrah, sedaya para jamaah Darul Hijrah dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pertama-tama, Masya Allah, tabarakallah, kita bersyukur jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tadi sebetulnya saya mau WA untuk saya mundur begitu ya, tapi alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik. Ya, mungkin karena kecapean, kebanyakan tanggapan kata Pak Kusnar. Alhamdulillah untuk subuh kali ini panjenengan semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan mendapatkan pahala yang berlipat ya, dan insya Allah diberikan rezeki yang bisa kita gunakan untuk ibadah dan taat, untuk sedekah dan zakat. Mudah-mudahan selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini as-salihah liqadai hajatina wa hajatikum, khususan hajati jamaah Darul Hijrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat wa salam kita aturkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang soleh seperti panjenengan. Dari sahabat Ansor bernama Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Jadi banyak nama Abdullah ya. Nah, bapaknya Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah. Bapaknya Abdullah, anaknya namine Abdullah. Jadi berkaru misalnya kalau Khazin Faiz dibujuk dia anak juga dijenakno Khazin. Jadi sering nonton itu di Arab. Qala dawuh sapa Abu Abdullah, kunna ma'an nabi, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam suatu peperangan. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiron. Ya, sesungguhnya di Madinah itu banyak orang-orang atau para sahabat masirtum masiron yang tidak sempat ikut mengadakan perjalanan di dalam suatu perjuangan. Wala qata'tum wadiyan, ya, dan juga tidak ikut mengarungi lembah-lembah. Bukan lembah harapan yang di Wiyung ya. Lembah itu ya di Arab itu kan kebanyakan apa ya, lembah gitu ya. Itu. Termasuk bahkan di Mekah itu, Bakkah itu lembah sebetulnya. Diapit berbagai macam bukit di sekitarnya. Wala qata'tum wadiyan, dan juga tidak memotong dan tidak mengarungi menyusuri lembah-lembah yang ada. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian, habasahumul maradu, ya, yang ditahan oleh karena sakit mereka. Au wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka bersekutu di dalam sama-sama mendapat pahala. Artinya ngeten, sebetulnya banyak kaum muhajirin ya, yang ingin hijrah ke Madinah dengan menyusuri jalan ya, mengarungi lembah-lembah dan sebagainya. Tapi ternyata mereka terhalang oleh sakit.
ya, terhalang oleh uzur yang sehingga tidak bisa membuat ikut membersamai Rasulullah hijrah bersama para sahabat. Ya, dari situ. Sehingga illa syarakukum fil ajri. Nah, maka dengan uzur itulah mereka tetap mendapat pahala. Hadis ini pertama menyimpulkan bahwa sebisa mungkin kula panjenengan untuk berjuang selagi masih mampu semampunya. Nggih. Berjuang wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta benda kita maupun dengan diri kita. Dengan harta benda semampunya. Ya, panjenengan ada umplung lewat, ya semampunya. 1.000, 2.000. Ya, enggak apa-apa. Itu bagian dari perjuangan. Kalau memang tidak bisa, ada perjuangan melalui apa? Dengan doa. Ya, makanya Rhoma Irama membuat lagu perjuangan dan doa. Berjuang, ya kan? Berjuang sekuat tenaga. Malah ngamen, Mbak ya. Jadi gitu. Sekuat tenaga. Wa anfusikum, dan juga dengan diri-diri kita, ya. Dengan diri-diri kita masih punya kesehatan, berjuang. Nah, panjenengan rawuh di Darul Hijrah ini berjuang ini. Ya. Di tengah rasa ngantuk panjenengan, dirasa nanti sibuk panjenengan, disempatkan rawuh, itu berjuang sekuat tenaga. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Kecuali kalau sudah ada uzur. Makanya kula jenengan jangan patah semangat untuk berjuang di jalan Allah, ya, setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya. Sehingga ketika kita tidak mampu berjuang karena uzur itu, maka pahalanya sama dengan orang yang berjuang. Dan nuwun sewu, kemarin ketika saya siaran, karena sekarang ini siarannya Selasa, biasanya Sabtu sore, Selasa malam jam 7, ya, itu, dan kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang adab-adab membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Itu ada yang menanyakan, bagaimana dengan kondisi saya sudah tua seperti ini Pak Ustadz, untuk bisa membaca Al-Quran. Padahal kalau tidak bisa membaca Al-Quran berdosa. Ya, saya katakan tidak ada kata terlambat. Berjuang untuk bisa membaca Al-Quran semampu mungkin, sebisa mungkin. Ya, walaupun sementara pakai tulisan Latin, tidak apa-apa. Walaupun sementara pakai dieja satu persatu. Ya, wa minan nasi di bulan bal ini. Nek luwih mangan to Pak nosa nasi ya itu. Ya. Itu tidak apa-apa, belajar semampunya, sebisanya selama hayat masih ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah kemudian sampai Allah memanggil kita, sementara kita masih berusaha belajar untuk bisa membacanya, walaupun tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang fasih membacanya. Yang tidak boleh itu, kalau kula jenengan tidak ada usaha. Kalau jenengan berusaha bagaimana bisa berjamaah di Darul Hijrah, ternyata sakit, ternyata uzur, pahalanya sama dengan berjamaah. Yang tidak boleh itu kalau kula jenengan kemudian berusaha, enggak usah jamaah, males, ya itu sudah beda. Itu seperti itu ya sekalian. Inilah berjuang itu, oke? Wa rawahul Bukhari, kalau tadi itu riwayat Muslim, nah sekarang rawahul Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi dari Abu Abdullah, sahabat Ansor. Sekarang dari Anas bin Malik, asisten pribadinya Rasulullah. Ya, qala dawuh sapa Anas bin Malik. Raja'na min ghazwati Tabuk. Kami suatu saat kembali atau pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna aqwaman khalafna, ya, atau inna aqwaman khalfana bil madinati masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzr. Jadi inna aqwaman, banyak saudara-saudara kita, para kaum, para kabilah, para kontingen-kontingen kaum muslimin yang khalfana, di belakang kita, bil Madinah, di kota Madinah,
masalakna yang tidak mampu berjalan bersama kita, syi'ban baik mengarungi bukit-bukit, walawadian maupun menyusuri lembah-lembah. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu tetap bersama kami. Nuhun sewu, maksudnya ngeten, masih banyak yang tidak bisa bersama kita untuk pergi berjuang, untuk pergi hijrah, ya. Tapi mereka itu masih bersama kita dalam hal pahala. Jadi walaupun secara fisik tidak bisa bersama Rasulullah, tapi pahalanya sama dengan berjuang bersama Rasulullah. Apa itu? Habasahumul udhru, karena mereka terikat, terhalangi dengan sebuah uzur. Nah, dan makanya termasuk ibu-ibu, karena ibu-ibu itu kodratnya kan ini setiap bulan kan ada kedatangan tamu itu, tamu rutin gitu. Nah itu jangan mengeluh. Almarhumah istri saya dulu tuh pernah, ya Allah, wahai sholat tahajud aku metu lah. Oh metu kok bingung. Kalau jenengan sudah terbiasa sholat tahajud, tiba-tiba mau tahajud si jago merah datang, ya udah, alhamdulillah ini takdir Allah. Pahalanya sama dengan tahajud. Dan makanya tidak usah memaksakan. Misalnya berpuasa, puasa Senin atau Kamis, tinggal jam 5. Berapa menit lagi maghrib, tiba-tiba datang itu. Itu ya udah, pasrah aja, jangan mengeluh. Jangan protes sama Allah. Ya waduh eman rek karek pirang menit ya kan. Tidak ada eman, pahalanya sama dengan berpuasa. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas. Ya, kita besarkan ya. Bapak sedikit-sedikit sambil belajar bahasa Arab ya Pak ya. Wa an Abi Yazid, dan dari Abu Yazid. Ma'ni bin Yazid, yaitu bernama Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas. Ma'ni di sini laki-laki ya Pak ya. Laki-laki ya Bu ya. Bukan Ma'ni perempuan. Kalau di sini kan Ma'ni, Makjah, Maknah, Maklah itu kan perempuan. Ya, jadi itu ada Yuni, Yujah, Nui, Yunah, Yulai ya. Itu Ma'ni. Apalagi Mak Bongki, Mak Lampir bukan ya. Ma'ni bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Abu Yazid, wa abuhu dan bapaknya, wa jadduhu dan kakeknya, itu sahabiyuna, termasuk para sahabat. Jadi mulai dari cucu sampai kakek itu termasuk tergolong sahabat semua. Apa yang disebut sahabat itu? Yang disebut sahabat adalah seseorang yang menangi Rasulullah sementara dia beriman kepada risalah Rasulullah. Dan walaupun masih bayi, jadi cucunya itu waktu itu ya, itu masih kecil sekali. Tapi karena masih mengikuti masa Rasulullah, menangi Rasulullah dalam keadaan beriman bersama dengan ayah dan kakeknya itu, maka dikatakan sahabat. Walaupun masih kecil. Berbeda dengan walaupun sudah tua, sudah dewasa, mengikuti menangi Rasulullah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah, bukan sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan mereka itu pamannya. Tapi tidak dikatakan sahabat. Beda lagi dengan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar juga sama-sama sudah sepuh, itu sama-sama satu generasi. Ya, tapi karena beriman kepada Rasulullah maka dikategorikan sahabat. Itu jamaah sekalian. Jadi anaknya, ya, cucunya dan kakeknya itu sendiri adalah sahabat, menangi Rasulullah. Qala dawuh sapa Abu Yazid. Karena Abu Yazid akhraja dananira, suatu ketika Abu Yazid ini mengeluarkan beberapa dinar dan jenengan ya beberapa dolar gitu ya. Ya tasaddaqu biha, untuk bersedekah. Fawadu'aha, ya, fawadu'aha, karena waktu itu mau bersedekah kepada seseorang, ternyata seseorang itu tidak ada di masjid, maka fawadu'aha inda rajulin fil masjid, dititipkan kepada seseorang yang ada di masjid.
katakanlah kepada marbotnya atau muadzinnya. Fajitu, maka kemudian saya, ya, makni ini, ya, fajitu, maka saya makni, fa'akhadtuha fa'ataituhu biha, lalu saya mengambil itu, ya, fa'ataituhu, lalu saya mendatanginya. Jadi mendatangi Abu Yazid. Jadi intinya titip kepada penjaga masjid untuk diberikan seseorang, tiba-tiba si makni ini, ya, mengambilnya. Ketika mengambilnya seperti ini, ya Abu Yazid, ya rodok kecewa, ngaten, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, aku sedekah bukan untukmu makni, gitu ya. Fa khasamtuhu ila Rasulillahi, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, laka manawaita ya Yazid. Yazid, apapun yang kau niatkan, ya, itu sudah termasuk niat sedekah. Ya, jadi Yazid ini niat sedekahnya bukan kepada makni, tapi sudah terlanjur diambil oleh makni, tidak apa-apa, tetap menjadi sedekah, walaupun bukan untuk si makni. Karena apa? Niatnya sedekah, niatnya sedekah. Sama dengan panjenengan, ya, niatnya sedekah kepada seseorang, wis bismillah, orang itu ngamen, orang itu minta kepada kita, kita nggak perlu kemudian terlalu jauh mengurus iki kok bogi apa, begitu ku oplosan apa, gara-gara sebotol minuman, nggak usah ditanyakan seperti itu. Niat kula panjenengan sudah termasuk dinilai sedekah. Ngoten nggih? Wala kama akhadta ya makni, tapi apapun yang kamu ambil ini juga sama-sama mendapat pahala. Jadi makni yang salah ngambil sedekahnya si Yazid juga dapat pahala karena tidak tahu, apalagi Yazid yang sedekah walaupun bukan untuk makni tapi sama-sama sedekah tetap mendapat pahalanya sedekah. Ya, ini juga menggambarkan bahwa kula jenengan sebaiknya sangat hati-hati, kalau benar-benar bukan hak kita tidak usah diambil, ya. Harus ada check and recheck supaya tidak salah ngambil milik orang lain. Kemudian hadis yang ke-6, 5 ya? Oh, 6 nggih. Hadis yang ke-6, wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, dari sahabat Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyi Al-Qurashi Az-Zuhari. Jadi ini termasuk nasab beda jalur dengan Rasulullah. Ya Pak ya, ini sambil sedikit-sedikit tak sampingkan supaya tahu silsilahnya Rasulullah juga, gitu. Jadi Malik bin Uhaib ini, ya, terpisah dari canggahnya bernama Abdi Manaf. Sampai di Abdi Manaf ini beliau kemudian punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya putra namanya Muhammad. Okay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, sama akhirnya ketemu di sini. Jadi Malik bin Uhaib ini ketemu dengan nasabnya Rasulullah dari jalur Abdul Manaf. Maka beliau ini termasuk yang meriwayatkan hadis, ya, ahadil asratil masyhud, termasuk salah seorang yang nanti mendapat jaminan 10 orang disaksikan ahli surga. Jadi ada 10 nasabnya Rasulullah yang memang sudah mendapat jaminan, ya, cara kuota mujamalah langsung masuk surga, lahum bil jannah, ya. Yang ini termasuk Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah dan sebagainya itu. Jamaah sekalian, qala dawuh sapa Abu Ishaq, ja'ani Rasulullah, datang kepadaku Rasulullah, ya'uduni, Rasulullah datang kepadaku untuk menjengukku, ama hajjatil wada, di tahun ketika beliau menunaikan haji wada. Haji wada, haji perpisahan, setelah sekitar 70 hari beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
min wajain, ya, dijenguk karena sakit yang sangat istaddabi yang sangat parah yang menimpaku. Jadi Rasulullah menjengukku ketika aku sedang sakit parah pada waktu beliau haji wada. Karena beliau posisinya di Madinah, gitu. Haji wada ke Mekah sekaligus menengok siapa ini, Abu Ishaq. Fakultu ya Rasulullah, ya Rasul, ini qad balagha bi, sesungguhnya saya sudah sampai minal waja'i matara, sakit yang sangat parah sebagaimana yang engkau saksikan. Wa ana dzu malin, dan saya ini orang kaya. Ya Rasul, sebagaimana panjenengan saksikan, saya ini sakit parah ya Rasul. Wa ana dzu malin, dan saya punya banyak harta. Ya, wala yarisuni, aku sugih ya Rasul. Sawahku akeh, kos-kosanku akeh, kontrakanku akeh. Aku ya kontrakanku akeh, kontrak rono, kontrak rene. Ya kan? Wala yarisuni illa benatun li, tidak ada yang mewarisi kecuali seorang putriku. Jadi pewaris tunggalnya ini anak putrinya ini, jamaah sekalian. Afa atasaddaqu bisulusai mali, ya Rasul, karena banyaknya harta benda ini dan yang mewarisi hanya putriku satu-satunya, apakah boleh ya Rasul saya sedekah 2/3 harta benda saya? Qala, Rasulullah menjawab, lah, jangan. Qultu, lalu saya menanyakan lagi, kata Abu Ishaq, fasyatru ya Rasulullah, apakah boleh separuh ya Rasul? Jadi kalau tidak boleh 2/3, separuhnya dari harta bendanya. Faqala, lah, jangan. Qultu, lalu Ishaq bertanya lagi, apakah boleh fasulusu ya Rasulullah, sepertiga mawon ya Rasul, apakah diperbolehkan? Qala, as-sulusu, monggo kalau mau sepertiga. Wasulusu kasir au kabir, sepertiga itu sudah banyak, sepertiga itu sudah besar, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Hadis ini Bapak Ibu menggambarkan bahwa kita memang dianjurkan bersedekah, tapi bukan berarti ya kebanyakan harta benda itu kita sedekahkan, ya. Separuh dari harta benda kita atau semuanya sampai kita keleleran, jangan. Ya, ini jemaah sekalian rahimakumullah. Lalu innaka, Rasulullah dawuh, kenapa hanya sepertiga yang diperbolehkan? Karena innaka sak temene sira Abu Ishaq intadar warasataka aghniya khairun. Ya, karena sesungguhnya kamu meninggalkan generasi yang kaya, yang cukup, itu lebih baik min antadarahum alatan yatakaffafunan nas, daripada meninggalkan anak cucu yang miskin, melarat, tukang minta-minta. Jadi lebih baik harta bendamu itu wariskan kepada anakmu, kepada keluargamu yang sekiranya bisa dikembangkan sehingga mereka menjadi orang kaya berkecukupan agar tidak merepotkan. Seperti itu jamaah sekalian, indahnya Islam itu. Yatakaffafunan nas, tidak minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan sesungguhnya kamu kan sudah berinfak, memberikan nafkah, ya kan? Tabtaghi biha wajh Allah, semata-mata ingin mendapat ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, pasti akan mendapat pahala. Diberikan pahala hatta taj'alu fi imra'atika, bahkan sampai kamu memberikan nafkah hanya sepuluhan, apa sepuluhan itu ya, sesuap nasi yang engkau dulangkan ke istrimu, itu menjadi sedekah. Ya, dari hadis inilah maka nek ono resepsi mantenan biasa ono apa? Dulang-dulangan nggih. Suap-suapan. Artinya apa? Seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun hanya sak puluhan, sak sendok lah ya, sak sendok itu menjadi sedekah. Tapi orang kok terus terus nyuapin umi, ya tidak begitu juga. Maksudnya itu ya wis memberikan sedekah, ya, memberikan nafkah kepada ini. Ngoten, Fathur punya 5.000 buat beli kangkung misalnya, itu sedekah. Ya, itu misalnya seperti itu.
fi imraati. Qala fakultu ya Rasulullah. Abu Ishaq mengatakan, ya Rasul, ukhallafu ba'da ashabi. Wes mari ngono bertanya kan tentang terkait dengan harta bendanya. Lalu beliau ini merasa apa nggih? Merasa bersedih. Kenapa? Ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasul, tapi aku sedih ya Rasul. Saya ditinggal teman-teman saya berhijrah. Sementara saya sakit nggak bisa ya Rasul. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghiya bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Tidak usah khawatir Abu Ishaq, memang kamu kelihatannya ditinggal sahabat-sahabatmu, teman-temanmu berhijrah. Akan tetapi ketika kamu ditinggal di Mekah, tidak ikut hijrah ke Madinah sampai saat ini, kata Rasulullah ketika disambangi itu, kemudian kamu tetap beramal istiqomah, yang mana amalan itu semata-mata ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya tetap mendapat tambahan pahala, derajat dan kemuliaan. Ini Pak, karena uzur, tidak sengaja untuk tidak ikut hijrah ke Madinah. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Ya, maka dari itu wahai Abu Ishaq, walaupun kamu ditinggalkan teman-temanmu, mudah-mudahan dalam kondisi ini kamu tetap bisa bermanfaat kepada orang lain. Dari sinilah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain, sekecil apapun. Termasuk cabangnya iman itu imatatul adza anit thariq, sekedar nyingkrihno sampah teng pinggir dalan niku termasuk bagian dari iman, bagian dari kebaikan. Nun sewu ada secuil batu bata yang kira-kira kalau tergriul oleh kendaraan itu bisa membuat orang celaka, sama inggirkan. Itu sudah merupakan bagian dari iman. Itu sudah merupakan bagian dari kebaikan. Aqwamun, ya. Oleh karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam keadaan menyambangi Abu Ishaq itu mendengarkan doanya Abu Ishaq begini. Allahumma mdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, teruskanlah teman-temanku untuk berhijrah kepada Rasulullah. Lanjutkanlah, mudahkanlah lanjutan hijrah mereka ya Rasul, teman-temanku, wa la taruddahum, jangan sampai mereka kembali pulang lagi. Artinya apa? Tetap berjuang, tetap berjihad, tetap berhijrah. Ya, makanya nama masjid ini luar biasa. Satu-satunya masjid di dunia yang selalu disebutkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Yaitu tahun Hijriah. Ini Darul Hijrah. Ini luar biasa. Di hijrah para sahabat ini, ya, ini luar biasa. Lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah. Akan tetapi kasihan si Sa'ad bin Khawlah, kata Rasulullah. Yarsilahu Rasulullah an mata bi Makkah. Sampai-sampai Rasulullah kasihan sama Sa'ad bin Khawlah ini karena belum sampai hijrah ke Madinah, beliau sudah wafat di Mekah. Secara fisik tidak bisa ikut hijrah ke Madinah, tapi pahalanya, ya, walaupun sedonya, matinya, meninggalnya di Mekah, pahalanya sama dengan hijrah ke Madinah. Walaupun Rasulullah kasihan karena belum pernah mengalami untuk hijrah ke Madinah. Sama dengan misalnya panjenengan mengadakan tur atau wisata atau ziarah wali, ya, karena kondisi jenengan tidak bisa ikut, maka ketua rombongan mengatakan kasihan ya, nggak bisa ikut. Tapi pahalanya sama dengan ikut. Kenapa? Karena dalam keadaan sakit. Seperti itu. Baik, hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-7, ya, insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhr ini. Jadi nama aslinya Abu Hurairah itu
Abdurrahman bin Sakhr jamaah sekalian. Ya sudah pernah saya sampaikan kemarin gitu. Abu Hurairah itu karena beliau pecinta kucing ya. Karena pecinta kucing maka disebut Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iku la yanzuru, ora bakal ningali sapa Allah. Allah tidak akan pernah melihat, memandang ila ajsamikum, maring jasad fisik kalian. Mau seganteng apa, segagah bagaimana, ya, semudah apa, Allah tidak memandang itu. Ya, secantik bagaimana Allah tidak memandang itu. Wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak melihat bagaimana rupa kita. Ya, mau seperti Roma Irama, mau seperti Evita Mala, mau seperti Rita Sugiharto, enggak dilihat. Mau seperti Pak Mudin, ya, itu tidak dilihat dari itunya. Walaki yang dzur ila qulubikum, akan tetapi yang dilihat Allah adalah apa? Hati, niat. Ya, tidak seberapa banyak kula jenengan sedekah, ya, tapi yang dilihat adalah niatnya. Seikhlas apa kita niat bersedekah. Tidak berapa banyak sholat yang kita kerjakan, melainkan sholat yang sesuai dengan aturan dan niat yang kita kerjakan. Seperti itu. Jadi misalnya panjenengan sedekah 100.000, ya, ternyata niat kita salah. Itu jauh lebih utama yang sedekah 5.000 tapi ikhlas. Nah sekarang lebih baik mana Bapak Ibu? 100.000 tidak ikhlas dengan 5.000 tapi ikhlas? Lebih baik 100.000 ikhlas. Oke, alhamdulillah. Wa a'malikum, dan juga menyaksikan yang dilihat adalah apa? Amal-amal perbuatan kita. Yang dilihat adalah aplikasi, implementasi dari niatan kita. Niat jamaah lalu tidak datang Masjid Darul Hijrah. Itu ya, niat sedekah lalu direalisasikan. Iku ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kulub dan hati dan amal itu harus sejalan. Niatnya baik, amaliyahnya baik, lalu caranya juga baik. Nanten, ini termasuk panjenengan. Ya, yang dilihat bukan seberapa hebat baju-baju kula panjenengan, rukuh-rukuh panjenengan ibu-ibu, ya, tapi bagaimana niat kula panjenengan, ya, ikhlas apa tidak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, karena tidak diperintahkan kita kecuali untuk beribadah ikhlas, ya, ikhlas karena Allah, seperti itu, ya. Wa amalikum. Bon hadirin rahimakumullah. Ini hadis yang ke-7. Masih ada lagi nggak? Oh masih ada. Yang ke-8. Ini hadis itu sudah sangat viral itu ya. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Qala dawuh sapa Abu Musa. Su'ila Rasulullah pernah ditanya anir rajuli, tentang seorang laki-laki yuqatilu syaja'atan, di mana laki-laki ini berperang tapi menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kesaktiannya, keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, dan juga berperang merasa bahwa dia itu adalah orang yang sangat fanatik kepada golongannya. Jadi orang Arab itu suka berperang, membela kabilah-kabilahnya. Ya, jadi ada orang yang berperang karena ingin menunjukkan keperkasaannya, keberaniannya. Ada yang berperang karena fanatisme terhadap golongannya. Wa yuqatilu riya'an, tapi ada juga yang berperang karena
riya. Karena ingin dikatakan orang yang banyak perjuangannya dan sebagainya. Nah, ayyudzalika fi sabilillah ya Rasulullah. Di antara tiga itu mana yang disebut dengan perang jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, yaitu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi yang dikatakan jihad di jalan Allah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Rasulullah, man qatala, yaitu orang yang berjuang, litakuna, agar terdapat kalimatullahi, kalimah Allah itu hiyal ulya, yang paling tinggi. Yang dikatakan jihad di jalan Allah itu adalah ketika seseorang berjuang menegakkan kalimah-kalimah Allah, meninggikan agama Allah. Berjuang semata-mata karena Allah, kemuliaan agama Allah. Panjenengan yang sudah pernah ditanyakan sama Abah Rosid beberapa waktu lalu, ketika seorang perempuan tidak wajib sholat berjamaah atau tidak dianjurkan sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian datang ke masjid, bagaimana? Semata-mata kalimatullahi yal ulya termasuk. Kalau jenengan berbondong-bondong tidak hanya laki-laki saja, kan lebih banyak lagi, gitu? Lebih syiar lagi. Nah, syiarnya itu menunjukkan kalimatullahi yal ulya, benar-benar bukan karena riya, bukan karena sok-sokan, tapi benar-benar karena ingin meninggikan agama Allah, ingin memuliakan agama Allah. Tidak dengan cara melanggar syariat Allah. Dari rumah sudah pakai rukuh, datang niat jamaah supaya tambah khusyuk, karena kalau sholat di rumah sendiri banyak ngelamun gitu. Apalagi sholatnya di depan TV, TV-nya pas main sepak bola. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kok kul. Waladdallin bukan amin tapi kul lah, ini loh yang kuatirnya seperti itu. Ada juga yang sholat di depan TV, kebetulan pas nyetel kirun, Allahu Akbar, ya itu makanya kalau sholat berjamaah, insya Allah ya lebih khusyuk, ya lebih terasa. Panjenengan di istighosah, zikir sendirian sama berjamaah itu lebih enak berjamaah. Panjenengan kalau diriakan al-khidmah gitu, gini pada al-fitrah nih, sekecoh. Padha mawon sing diwaca la ilaha illallah. Sami kali kula jenengan ketika zikir di masjid sendiri, di rumah sendiri, tapi beda rasanya. Bahkan bisa sampai nangis itu. Putih semua, zikir bacaan semua. Itulah fungsinya berjamaah. Jadi kalau memang niatnya itu untuk kalimatullahi yal ulya, meninggikan, mensyiarkan agama Allah, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau mungkin lebih aman panjenengan di rumah, monggo, apalagi setelah menyiapkan sarapan keluarga. Tapi kalau misalnya habis syuruk kemudian jenengan langsung masih nutut, ya monggo, itu saya kira tidak ada masalah. Oke, itu jadi supaya ngajinya juga lebih semangat, dan bapak-bapak tidak perlu pulang itu nanti nuturi meneh bojone, gak perlu. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah rawuh sendiri di masjid, jadi mendengarkan langsung gitu kan. Ya, seperti itu. Jam 5.26 ya. Cukup apa? Masih lama ya? Oh iya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-9 jemaah sekalian. Ya Allah, tabarakallah. Ya, hadis yang ke-9, wa an Abi Bakrah Nufai ibni Haris as-Saqafi. Ya, dari Abu Bakrah, ini juga termasuk sahabat junior, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah, ya. Itu yang bernama Nufai bin Haris. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasul. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Rasulullah jawab, idzal taqal muslimani, ketika ada dua orang muslim, ini dua orang Islam ya, dua orang Islam, bisayfaihima, dua-duanya membawa pedang,
membawa senjata. Ya, kemudian orang ini tempur, ya, tembak-tembakan apa bacok-bacokan. Cara bahasa Inggrisnya itu carok ya. Ya. Fal qatil wal maqtul finnar. Ternyata dalam pertempuran itu salah satu meninggal. Ya. Nah, ketika salah satu meninggal ini kata Rasulullah, fal qatilu wal maqtul finnar. Dua-duanya masuk neraka. Baik yang membunuh maupun yang dibunuh. Nah, qultu Abu Bakar kemudian menanyakan, ya cara bahasanya jangan komplain lah, protes. Loh, enak ya Rasul. Ya Rasulullah, hadzal qatilu. Ya, ini orang yang membunuh tidak apa-apa masuk neraka. Tapi bagaimana fama balul maktuli? Bagaimana dengan orang yang dibunuh kok bisa masuk neraka juga? Kan kasihan ya Rasul. Mestinya yang masuk neraka siapa? Yang membunuh. Ya, kok yang dibunuh juga masuk neraka? Qala diterangkan oleh Rasulullah, innahu kana harison ala qatli sahibi. Kenapa sama-sama masuk neraka? Karena yang membunuh tadi itu juga sebetulnya ambisi untuk membunuh saudaranya. Hanya keduluan saja. Hadis ini menggambarkan bahwa dua orang muslim yang tidak karena apapun, karena mungkin dendam pribadi, kemudian saling membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Ini harus dibedakan. Ketika kulanjingan membela hak-hak kita, tidak sama. Bagaimana kalau misalnya kita memperjuangkan keluarga kita, memperjuangkan harta benda kita, lalu kita berperang mati-matian, kemudian dia terbunuh, ya dia masuk neraka. Panjenengan yang memperjuangkan hak panjenengan itu masuk surga. Jadi beda dengan itu. Ya, jadi kalau jenengan misalnya ya sama-sama kaum muslim yang tidak ada hak secara syar'i hanya karena mungkin ada permusuhan terkait dengan sesuatu misalnya ya, mungkin karena iri atau apa itu kemudian kita berperang, itu beda. Itu sama-sama masuk neraka. Tapi kalau panjenengan membela keluarganya, membela harta bendanya, mungkin mau dirampok orang, walaupun yang merampok itu kemudian orang Islam, kemudian panjenengan bunuh, ya, maka panjenengan dapat pahala, walaupun membunuh. Yang dibunuh, walaupun dibunuh, insya Allah gosong di neraka. Kenapa? Karena ingin mengambil paksa haknya panjenengan yang memperjuangkan itu. Itulah jamaah sekalian, maka kita sama-sama muslim, jangan sampai kita bermusuhan. Ini terkait dengan pembunuhan. Bagaimana kalau tidak pembunuhan? Mungkin karena saling menyakiti. Maka yang menyakiti maupun yang tersakiti ya sama-sama masuk neraka, sama-sama berdosa. Kenapa? Karena yang tersakiti ini bisa jadi juga ingin menyakiti. Saling fitnah. Ya, inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, hadis yang ke-8 ya. Oke. 8 atau 9 tadi? 9 ya. Oke, baik. Kita genapkan hadis yang ke-10. Dalam? Atau monggo kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Hadis yang ke-10. Ini yang ke-10. Ini cukup panjang juga ini ya. Jadi Riyadhus Shalihin itu ciri khasnya ada hadis yang pendek, ada hadis yang panjang. Nanti ada juga yang hampir 2 halaman. Ya, satu halaman setengah lebih itu satu makalah hadis. Itu juga ada. Makanya di sini Bapak Ibu, ketika ngaji Riyadhus Shalihin, panjenengan memang harus membutuhkan kesabaran. Walaupun untuk geringgingan, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Pak Mutin sampai sembuju, meding kerang, gak apa-apa. Ya, sampai pijitan tidak apa-apa Yusuf ya. Itu tidak apa-apa. Jadi nyantai mawon. Jadi memang harus telaten Pak. Saya sering menyampaikan ke jamaah saya itu. Harus TTS. Teliti, telaten, sabar. Nunggu waktu suruk. Nah, panjenengan di sini usahakan nanti sholat suruk 2 rakaat. Ganjarannya lebih utama daripada haji dan umroh. Ya, haji dan umroh durung karuan saged mriko. Tapi pahalanya podo. Ya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini selanjutnya ada pertanyaan atau? Lanjut. Baik.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dalam waktu keadaan jamaah itu tazidu ala salatihi, akan bertambah pahala salatnya fi suqihi wa baitihi, ya, daripada di pasarnya atau di rumahnya. Loh kok di pasar Pak Khozin? Iya, karena dulu di Arab itu orang itu kalau sudah di pasar itu menyediakan tempat sholat tersendiri, Pak. Ya, karena tempatnya jauh dari rumah mereka, mengarungi padang pasir dan sebagainya. Sekarang pasarnya di Kupang terus dalamnya teng jadi Norton ya langsung mulai mulai. Tapi kok mau gak iso, ya monggo jenengan sing apik, mau jenengan kagungan toko, usahakan di tokonya itu ada tempat sholatnya. Nah, ini hadis ini menggambarkan seperti itu. Sibuk ya sibuk, tapi ojo nglalekno tempat sholate. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Sehingga nanti ketika habis sholat langsung bisa melayani orang yang menjadi konsumen panjenengan. Seperti itu. Di kantor-kantor yang baik itu ada tempat sholatnya. Saya salut dengan Pak Eri, ya, wali kota kita, ketika saya sowan ke beliau, itu ternyata di ruangannya itu ada tempat sholatnya. Ya, dan dulu katanya belum ada. Jadi termasuk Pak Ihsan itu yang wakil wali kota yang bagian humas atau apa itu. Di dalamnya ada tempat sholatnya. Di sekat khusus seperti itu. Itu bagus sekali itu. Jadi termasuk panjenengan sesibuk apapun, ya. Tapi bagaimana nek wong dodolan brambang bawang ngono ya. Terasi. Nggak sholatnya mampu terasi ya bagaimana. Tapi kalau Pak Kusnar tokonya ada tempat sholatnya Pak ya? Ada di dalamnya. Ada ya. Iya, gitu. Yang penting ketika sholat jangan sambil ya. Sholat ya sholat. Jangan saya pas ono Faiz blonjo, Pak Kusnar tuku kerupuk, ya DKN kono, Allahu Akbar. Tidak ya. Wa Nabi Hurairah, sholatur rajuli, sholat berjamaah seseorang di pasar maupun di rumahnya itu lebih utama, ditambah pahalanya bid'an wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Ada yang mengatakan bid'an ini ahadan 21. Ada yang mengatakan 21, 25, 27. Tapi yang sahih 27 kali lipat pahalanya dibanding dengan sholat sendirian. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Oleh karena itu, nek jenengan badhe tindak sholat, sempurnakan wudunya. Oke, sunnah-sunnahnya. Nek rukun wudu kan gampang Bapak Ibu, oke? Hanya niat kan cukup di dalam hati. Atau kalau dibaca ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala, langsung membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, langsung kepala dan kaki pun sudah cukup. Tapi kalau sunnah-sunnahnya mulai dari mencuci telapak tangan, kemudian berkumur, ya pakai siwak, terus membasuh lubang hidung, membasuh telinga, gitu, menghadap kiblat. Sebelumnya membaca basmalah, ya, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, membasuh 3 kali. Setelah wudhu berdoa, setelah berdoa selesai itu di tempat sholat bisyukril wudhu 2 rakaat. Itu kesempurnaan wudhunya. Oleh karena itu kenapa sholat berjamaah lebih utama? Karena sambil menunggu waktu sholat, panjenengan bisa sholat minimal sholat bisyukril wudhu. Kemudian kalau masih ada waktu, sholat tahiyatul masjid. Kalau sekiranya nggak cukup, 2 niat sholat sunnah tidak apa-apa. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bismillah usolli, saya niat sholat di syukrul wudhu sekaligus tahiyatul masjid. Dan termasuk tahajud, ya Allah saya sholat niat tahajud sekaligus taubat, tidak apa-apa. Tahajud sekaligus hajat, tidak masalah. Dan sehingga oleh niku niat sholat tahajud bersamaan dengan niat arep mentit. Niku sing gak oleh. Summa atal masjidah, setelah menyempurnakan wudhu itu kemudian rawuh ke masjid. Di mana datang ke masjid itu la yuridu illa sholat, tidak ada keinginan niat kecuali untuk sholat.
Jangan habis wudhu sempurna datang ke masjid wis niat nyolong sandal. Ini beda ini ya. Layan hazu illa sholah. Tidak ada yang ingin dia lakukan kecuali itu sholat. Sulam yahtu khutwatan. Maka orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada langkah, ya, satu langkah pun illa rufi'alahu biha darajatun. Kecuali satu langkah diangkat derajatnya. Masya Allah. Ya. Semakin jauh langkah panjenengan, semakin banyak derajat yang diberikan Allah kepada panjenengan. Monggo, panjenengan yang jauh mana ini? Yang paling jauh. Kan 18. Ya, jalan kaki, ya. Satu langkah itu, ya. Bayangkan. Pak, saya nggak jalan kaki tapi naik motor. Ya, sama hitungnya putrane pentile. Ya. Allah alam. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Lam yahtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajat. Wa hutta anhu biha khati'atun, dihapus dosanya. Satu langkah, satu dosa, satu langkah, satu dosa. Ya, enggak bayangkan. Ya, hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Ya, fa idza dakhalal masjidah, nek wis mlebu masjid kana fi shalah, terus menunaikan salat, maka natis salatu ia tahbisuhu, ya, di mana salat itu dia sangat perhatikan, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisi. Maka ketika salat itu panjenengan terus duduk, selama duduk sambil menantikan salat itu para malaikat mendoakan panjenengan, ya, yusholluna ala ahadikum alladzi shalla fihi, ya, di mana panjenengan tetap duduk di tempat sholat itu. Maka dari itu jenengan usahakan, misalnya sholat sunnah di depan podium, di depan mimbar, ngoten. Kalau bisa sambil nunggu iqamah jangan pindah tempat. Nah, wis pindah tempat berarti doa malaikat sudah tidak masuk lagi. Jadi maksudnya hadis ini adalah selama orang itu habis sholat tetap nunggu iqamah sambil duduk di situ, maka selama duduk di tempat dia sholat itu malaikat selalu membacakan doa sholawat kepadanya. Ya, nek batal gimana? Lain. Ya, misalnya gitu. Nek geringingan ya terima mau malik sikile lah, ngaten misalnya. Ngaten nggih. Masyaallah. Nah, sampai malaikat mengatakan begini, mendoakan orang yang sholat seperti ini, Bapak Ibu. Allahumma arhamhu. Ya Allah, kasih sayangilah orang itu. Allahumma firlahu, ampunilah orang itu. Allahumma tub alaihi, terimalah taubatnya. Malam yu'zi fihi, ya, selagi di situ tidak ada sesuatu yang merubah dia dari duduk di tempat itu. Malam yuhdis fihi, atau selama tidak hadas. Selama tidak hadas. Kalau hadas bagaimana? Wudu, sholat lagi, duduk lagi. Nah, cara seperti ini Bapak Ibu, nek saged kula jenengan lakukan ketika iktikaf. Ketika Ramadan, nggih, iktikaf di satu tempat, kemudian kita capek di tempat lain, segera sholat lagi, ya, sholat 2 rakaat lagi, duduk lagi di tempat itu. Sampai kemudian hadas misalnya, kita ambil air wudhu, kita bersuci, kembali lagi, sholat lagi. Jadi itulah cara-cara yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian malaikat senantiasa mendoakan panjenengan, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi, ya, seperti itu. Oke, saya kira itu jemaah sekalian, hadis yang ke-10, ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, hadis yang ke-11. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau tanya, singkat, cepat. Ya, mau cepat ya Pak ya? Apa ya? Enggak. Ya, pakai mic. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak. Pertama adalah ada kaitannya dengan hadis-hadis ketika 120, yaitu dari berjuang. Pertama, saya menanyakan ada kaitannya di masjid. Satu,
kalau mendengar azan, apakah wajib orang itu datang wudhu? Kalau mendengar azan. Yang kedua, orang yang selalu datang di masjid tapi tidak memberikan infak atau memberikan amal sedekah, hanya sholat. Oh iya. Bagaimana? Yang ketiga, orang yang beramal di suatu tubuh memberikan sedekah doa. Saya pernah membaca ada dua malaikat. Satu mendoakan supaya hartanya ditambah. Yang kedua, orang yang tidak memberikan infak pada kamu tubuh mendoakan supaya hartanya tidak berkah. Terima kasih. Mohon maaf yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama dan kedua boleh, Pak. Boleh. Jadi walaupun dengar adzan tidak wajib datang ke masjid. Bayangkan kalau adzannya 3 tempat. Ya, di sini adzan, di sana adzan, terus jangan datangi kabeh, teklok, ya. Tidak wajib datang ke masjid. Tapi dianjurkan kemudian sholat berjamaah. Nah, iso ya sholat di masjid terdekat sebisa mungkin. Kalau tidak, usahakan sholat di awal waktu, as-sholat fi awali waktiha. Lek gak iso pun tidak apa-apa karena kesibukan panjenengan, cukup mendengarkan adzan. Nah, setelah itu lanjutkan aktivitas karena urgensi yang harus kita lakukan. Setelah itu jangan sampai waktunya terlewatkan. Jadi nggak wajib, tapi sunnah dianjurkan. Termasuk juga datang ke masjid. Oh, kok jamaah tok gak ono sedekah blas, gitu ya. Ya boleh aja. Tapi sing ngapi ya aja itu kotok, ya nggawa kok 5.000 barang ngono. Mosok nang warkop tok sing 5.000 ya. Kadang-kadang 5.000 sing sak kanan, sak kiwa 50.000. Tadi 50.000 warung mampir warkop. Adalah keliru juga sing 50.000 dilebokno umplung. Nang warkop muni astagfirullah. Astagfirullah keliru ngambil gitu katanya. Jadi artinya datang ke masjid sholat berjamaah itu sudah tidak apa-apa walaupun tidak bersedekah, tapi sedekah lebih baik. Untuk mengenai sedekah subuh memang betul hadisnya ada 2 malaikat dan itu anjuran agar tidak ada hari tanpa sedekah. Usahakan mulai pagi kula jenengan sudah memikirkan sedekah. Agar apa? Mendapat doanya malaikat. Allahumma ati mungfikon khalafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah berikan orang yang bersedekah itu berlipat ganda pahalanya. Engkau gantikan sedekahnya. Bagi yang menahan diri tidak bersedekah, ya Allah berikan kebinasaan dari hartanya. Memang ada setiap pagi datang malaikat. Tapi kalau jenengan misalnya tidak ada pas diberikan, yang penting sudah ada niat. Mulai pagi itu sudah niat sedekah, hari ini harus menunaikan sedekah seberapapun. Jadi tidak hari tanpa sedekah. Itu Pak Cing, apa nggih? Atus nuwun pangapunten ingkang kathah. Mudah-mudahan kajian kula jenengan pikantuk barokah, diridhai Allah, jenengan sehat sekeluarga, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.